Siapapun orang yang melintas di dekat pintu ini akan meninggal. Makanya disebut dengan nama. Zaman now sudah semakin gila, di mana harga foto selfie yang tidak ada nilainya atau mungkin harganya sangat murah sekali menjadi mahal sekali di dunia digital atau yang biasa orang sebut dengan NFT, non-fungible tokens. Zaman dulu dan hari ini ternyata ada hal yang serupa terjadi di dunia otomotif. Seperti pada mobil di sebelah gue ini, Mercedes-Benz 220 W187. Teman-teman masih bertanya, apa sih yang membuat mobil ini harganya menjadi melambung tinggi? Ya kalau 20 tahun lalu ini harganya mungkin relatif jauh lebih murah seperti harga foto yang tidak ada nilainya. Sekarang harganya bisa dibilang dari 100 juta zaman dulu menjadi 1 miliar, itu hal yang tidak aneh pada mobil-mobil klasik. Bahkan kita bisa ngomong gimana konsumennya mau menjual mobilnya. Ya, ini kenapa mahal? Karena memang ini adalah mobil klasik dan sudah usianya hampir ya 80 tahun ya, karena diproduksi di tahun 51 sampai 55. Dan yang di sebelah gue ini adalah diproduksi pada tahun 1952. Udah 4, 5, 6, 7, 70 tahunan lah ya kurang lebih. Luar biasa tua, sudah menjadi omah-omah kalau itu adalah manusia. Jadi mobil ini diproduksi pada era masa Perang Dunia Kedua. Jadi ini adalah batu loncatan pada dunia otomotif di Jerman, terutama pada dunia otomotif mobil mewah yang memiliki mesin yang cukup besar. Di tahun 51 ini juga mobil ini diproduksi bersamaan dengan salah satu mobil yang gak kalah menariknya di Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz Adenauer 300. Dan ini adalah model dari mobil Mercedes-Benz 170 atau W191, yang dimana perbedaannya dengan mobil 220 ini, dimana 220 ini lampunya itu berada di depan fendernya. Kalau yang 170 sebetulnya sudah pernah gue bahas, itu ada di bagian atas, jadi dia di bagian sini lampunya. Kalau 220 di bagian dalam. Kebetulan ini memang mobil milik keluarga gua. Jadi mobil ini kita simpan sudah cukup lama sekali, dari harganya masih murah banget hingga sekarang ya orang banyak sekali yang menawar dengan harganya yang cukup tinggi. Jadi warna mobil ini adalah warna broken white. Ini warna yang memang kita campur berdasarkan dari warna katalog di buku panduan mobil klasik Mercedes-Benz. Berikutnya untuk panel-panel dari mobil ini, ya karena memang kita mendapati mobil ini memang sudah cukup kondisinya istimewa. Panel-panel kromnya pun kita remajakan kembali. Ada sebagian yang kita rechrome, ada sebagian yang memang masih originalnya bagus. Seperti panel-panel grillnya, ini kita bisa ngeliat ini masih klasik bawaan dari aslinya. Dan juga list-list chrome pada permukaan cat mobil yang membuat mobil ini memiliki estetika klasik yang sangat kental. Di sini juga ada spionnya yang semuanya bernuansa chrome, karena waktu memang tahun 50-an mereka lebih senang bermain dengan warna-warna chrome. Dan di sini ada pijakan kaki yang menarik ya. Gue nggak ngerti ya kenapa taruh di sini. Ya, agak aneh, mungkin mengikuti bentuk dari bodinya yang seperti ombak gitu. Nah, kita akan lihat juga di bagian lampunya. Ini lampunya kalau gue lihat ya klasik ya, dan juga di sini ada fog lightnya ya. Oke, sekarang gue mau memperlihatkan suatu hal yang sangat menarik untuk mobil ini, yang di mobil lain itu nggak ada.
dan ini disebutnya pintu bunuh diri. Jadi kalau buka pintu, hati-hati bisa membunuh orang. Memang terbukti kenapa disebut pintu bunuh diri atau suicide door, karena nih gua ceritain. Saat dibuka ya, kebetulan ini mobil setir kiri, jadi ini adalah sisi penumpang. Misalkan gua duduk nih dalam ya. Terus tiba-tiba lupa ngunci atau kurang kenceng pintunya sehingga terbuka ke bagian sini. Saat terbuka, siapapun orang yang melintas di dekat pintu ini akan tersangkut dan akan meninggal pastinya kalau mobil ini lari dengan laju yang sangat cepat. Makanya disebut dengan nama suicide door. Menarik ya. Lalu berikutnya lagi yang pengen gua bahas dari fitur-fitur dari mobil ini adalah lampu seinnya. Lampu seinnya itu bukan lampu, tapi dia berbentuk seperti cupang. Jadi kalau kita memberi indikator atau memberi indikasi mau belok kanan, bagian kanan sini dia akan terbuka menutup seperti cupang gitu. Lalu berikutnya lagi yang pengen gua bahas di sini ya, sebetulnya mobil ini cukup menarik untuk diperlihatkan bagian kacanya juga, karena di tahun 50-an ini pabrik-pabrik otomotif belum dapat menciptakan kaca yang berbentuk lengkung. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa kaca depan dan belakangnya itu masih permukaannya rata. Ini di belakang ada kompartemen untuk bagasinya. Ya di sini memang ada beberapa part di dalamnya yang pastinya untuk nanti kita akan pasang kembali di mobilnya. Dan yang lainnya juga, nah teman-teman bisa lihat ya, ini emblemnya 220. Dan pintu belakangnya di sini ada asbak rokoknya ya untuk interiornya. Ini untuk membuka kaca belakangnya ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai interiornya. Oke, jadi mengenai mesin dari mobil Mercedes-Benz 220W187 ini, mesin ini berkekuatan 83 HP dan memiliki 2000 cc. Jadi mobil ini juga memiliki suatu perbedaan dibandingkan dengan mobil W187 lainnya, karena yang di mobil ini adalah double karburator. Jadi pastinya nggak mungkin harganya sama dengan mobil 220 pada umumnya. Lalu kita akan lanjut ke bagian interior. Coba kita masuk, kita lihat interiornya seperti apa. Ini dia interiornya. Kalau cium baunya tuh seperti bau apa ya, opa-opa oma-oma gitu. Karena memang tahun mobil ini sudah 70 tahunan, nggak heran kalau baunya seperti ini. Tapi masih ada kesan klasiknya sangat-sangat kental gitu ya. Seperti inilah bau mobil klasik. Jadi, kita ngomong dari klaster depannya ya. Di sini setirnya itu masih setir dari bawaan tahun 50-an. Gua nggak tahu udah berapa puluh orang yang memegang setir ini, dan ya setirnya makanya terlihatnya sudah tidak tampak seperti baru. Tengah-tengahnya juga sudah terlihat bahwa usianya sudah sangat tua. Lalu ada beberapa hal yang pengen gua sharing ke teman-teman semua, yang pastinya yang gua ketahui bahwa di sini itu untuk memberi indikasi kiri dan kanan atau lampu sennya itu di sini. Ini kanan dan ini kiri. Dan waktu di kanan, si kuping cupang itu akan keluar di sebelah kanan. Kiri itu di sebelah kiri, seperti itu. Dan di sini untuk transisinya yang manual untuk mengatur giginya. Di sini nggak ada 1, 2, 3-nya ya. Jadi teman-teman harus sudah baca manual booknya dan tahu di mana lokasi-lokasi giginya. Ini kurang lebih seperti mobil truk, dan ini bisa lihat ada di bawah ada koplingnya juga. Ya, ada koplingnya di sini untuk akselerasi dan untuk remnya, dan untuk bagian handbrake ada di sini. Seperti mobil-mobil Kijang Panther tahun 90-an ya. Dan mobil-mobil tua lainnya ada di sini. Untuk membuka kap mesin yang tadi gue lakukan itu juga ada di bawah sini. Di bawah sini nih. Nah, next yang gue mau sharing juga di sini ada head unit dari radio. Radio ya, nggak ada CD, nggak ada kaset, karena tahun 50-an nggak ada teknologi seperti itu. Di tengah-tengahnya juga ini ada asbaknya, dan ini ada untuk cigar lightingnya. Yang pasti mobil ini nggak ada AC-nya ya. Jadi kalau misalnya tinggal di daerah-daerah yang lagi musim panas, nggak kebayang seperti apa panasnya. Ini ada speedometernya, teman-teman bisa melihat ini standar pada umumnya, kecepatan dan juga RPM-nya. Ya. Dan ini adalah kuncinya dari mobilnya.
Seperti kunci locker ya, kayak bukan kunci mobil gitu. Kecil banget, cuma segini doang, lihat perbandingannya. Kecil banget, dan ini caranya tinggal colokin, nanti diputar. Nah, setelah diputar, nanti start engine-nya di sini. Ya. Ini mengingatkan gua pada mobil-mobil start engine button yang baru ya, yang dimana kita kayak mobil Mini Cooper, taruh dulu kuncinya di tempat lubangnya, lalu tinggal di start engine mobilnya. Berarti start-stop engine tuh sudah ada dari masa tahun 50-an ya kalau gitu. Oke, jadi ya itu dia yang gue mau sharing teman-teman semua. Tombol-tombol lainnya gue nggak begitu paham ya. Ini sepertinya seperti untuk apa ya, bukan spion ya, karena spion nggak mungkin ada pengaturan di sini. Nanti kita akan juga cari tahu seperti apa. Atau mungkin teman-teman ada yang tahu ini apa, bisa sharing dan komentar di bawah ini. Ya, ini juga ada tombol yang seperti pesawat jet. Ya, gue nggak tahu untuk apa. Yang pasti ini juga gue nggak tahu untuk apa, ya karena tombolnya banyak dan dia sekarang jadi copot. Karena mobil sendiri jadi nggak masalah, kalau mobil customer gue nggak akan melakukan hal seperti ini. Oke, jadi itu saja paling untuk interiornya. Untuk warna dari interiornya ini menggunakan warna dari kulit joknya. Jadi ini warna coklat muda, mengikuti warna dari si trim joknya dan juga dari kain sweat yang ada di bawah ini. Ini mengikuti dari original pabrik pada tahunnya. Lihat ya teman-teman ya. Untuk interior lain, ini ada handrestnya di sini. Coba kita akan tutup si pintu bunuh diri ini. Ini by the way setir kiri, karena memang ini bukan diciptakan di Indonesia, dimana di Indonesia pasti setirnya sebelah kanan. Dan ya ini suicide door cukup nggak enak ya kalau boleh ngomong, tangannya kayak berbenturan sama setirnya gitu. Jadi kalau buka mau cepet-cepet bisa masuk. Aneh banget. Harus gini dan tutup, dan tangannya bisa kesleo karena kena setir. Bayangkan kalau badannya gemuk ya kayaknya sih bakal kesleo ya. Dan di sini ada handrestnya, ini cukup nyaman. Kalau mobil klasik tuh joknya nyot. Mungkin dia nggak ada soft breakernya, nggak empuk. Jadi bagaimana supaya menciptakan mobil empuk, mereka mainnya di joknya gitu. Joknya empuk tuh. Dan ini bisa dibuka kacanya di sini. Menggunakan rolling door ya. Aduh, berat juga ya. Kalau udah hujan gede kayak keburu masuk dalam. Dan di sini ada tempat kompartemen juga buat naruh barang. Untuk atasnya ini warnanya menggunakan warna yang abu-abu dan ini sudah di trim ulang ya. Untuk di belakang ya seperti inilah tampak belakangnya, klasik. Dia kontur dari tekstur bentuk joknya juga kita bentuk seperti mobil klasik. Ya, menarik sekali ya. Ini betul-betul bisa merasakan seperti di era tahun 50-an saat berada di mobil ini. Yuk, kita coba keluar lagi. Nah, saat membuka pintu bunuh diri atau suicide door, disajikan dengan footstep di bagian depannya. Jadi, turunnya gini kali ya, atau gini. Dan seperti ini. Ya, seperti biasa kali ya, tidak ada perbedaan antara suicide door dengan pintu biasa saat keluar dari mobil. Nah, seperti itu dia interior dari mobil Mercy ini. Nah, mobil ini adalah mobil yang memang direstorasi untuk kepentingan pribadi dan untuk koleksi, jadi bukan untuk dijual. Tetapi untuk teman-teman semua yang memiliki mobil kesayangan, mungkin punya mobil klasik atau mobil yang mau dibangun, mau dicat ulang, mau diperbaiki karena perbaikan atau tabrakan, mau juga untuk dilindungi cat mobil barunya dengan paint protection permanen dan becek abadi pastinya tahan gores yaitu wet gloss. Seperti mobil ini sudah dikerjakan lama sekali ya. Bisa dibilang ini adalah pengerjaan cat 7 tahun lalu di saat gua masih bersekolah. Dan sampai saat ini pun catnya masih terlihat mengkilat, kinclong, dan becek karena sudah dilapisi dengan wet gloss. Nah, teman-teman bisa datang langsung ke bengkel kami. Seperti lokasi di sini kita ada di Bandung, di bengkel Cemerlang Abadi yang terletak di Jalan Gatot Subroto di dekat TSM. Atau kalau teman-teman di Jakarta, teman-teman bisa kunjungi workshop kami juga di Jalan Dewi Sartika nomor 19 Ciputat, Tangerang Selatan. Dan buat teman-teman yang mau kontak, ada nomor WhatsApp di bawah ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gua, please subscribe, like, komentar, dan klik tombol loncengnya ya. Dan juga yang belum follow Instagram kami, please follow
Instagram kami @wetgloss dan teman-teman juga bisa melihat portfolio pengerjaan dari bengkel di Wetgloss ini. Gua Mevri Jonathan, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.